Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan. Dalam situasi seperti ini, kelompok oposisi bermunculan. Geng Petamburan dan geng Gatot Nurmantio. Sedari dulu mereka itu menarasikan untuk kemudian memakzulkan Presiden Jokowi, meskipun nggak kesampaian, karena mereka teriak people power, kekuatan rakyat, sementara yang mereka galang kekuatan rakyat itu 0, sekian persen dari ratusan rakyat Indonesia. Jelas klaiman mereka atas nama rakyat itu batal, saudara. Bahkan terkesan masyarakat mayoritas itu mentertawakan ulah-ulah mereka. Dan sekarang di situasi seperti ini, panas politik, mereka mulai lagi muncul menarasikan tentang pemakjulan. Bahkan kata dia Jenderal Purnawirawan TNI padahal. Sudah tidak bisa kita menurunkan Jokowi dengan konstitusi, maka harus kita turunkan Jokowi dengan inkonstitusi. Kita satukan rakyat. Padahal di awal dia mengatakan, saya nggak yakin rakyat bisa bersatu untuk menurunkan Jokowi. Endingnya dia ngomong kita satukan kekuatan rakyat. Ente itu gimana, ha? Katanya Jenderal Purnawirawan TNI. Ngomong aja udah nggak jelas. Saya harap kalian siapapun aja, mau pendukung Prabowo, mau pendukung Ganjar Pranowo, yang ributnya mati-matian sekarang karena ingin jagoannya menang. Kalau ada kelompok itu yang sedari dulu menyerang Presiden Jokowi, maka saya ajak untuk sama-sama bersatu kembali untuk melawan orang yang menyerang Presiden. Bahkan kelompok yang sedari dulu memang berniat ingin memakzulkan Presiden. Kita coba cek sama-sama videonya ya. Presiden kita yang namanya Joko Widodo itu sudah tidak layak memimpin negeri kita ini. Penipu, pengkhianat, udah sebutnya tadi kan? Penipu, pengkhianat, ya itu penipu juga lah. Dan saya sudah ikuti beberapa kelompok, termasuk saya pernah secara konstitusional, secara hukum menyampaikan protes. Pertama, ini kasus kilometer 50. Saya dengan tim menghadap ke sana dan katanya akan ditindaklanjuti. Tapi yang ditampilkan adalah tindak lanjut dagelan. Tidak lanjut kasus kilometer 50 itu kan yang katanya dihukum dan segala macam itu kan dagelan. Katanya aparat membunuh 6 suada itu karena keterpaksaan. Karena ditunjukkan bukti itu adalah kebohongan, sampai sekarang tidak diproses. Kemudian petisi 100 juga sudah disampaikan ke Ketua MPR, tidak lanjuti juga. Dan banyak hal, pernah juga ke MK, saya dampingin Pak Marwan dengan Pak Amin Rais, termasuk Pak Mursalim, menuntut supaya MK proses kasus dugaan korupsi yang sudah terang benderang yang dilakukan oleh Kaisang Gibran maupun Jokowi, tidak ditindaklanjuti. Jadi kesimpulannya, ini orang budek atau tidak punya malu. Nah, orang tidak punya malu itu tidak bisa kita suruh turun secara konstitusional. Jadi kita pakai cara-cara yang ekstra konstitusional. Tadi masukan sudah disiapkan sama Pak Deddy, ajakan sudah disampaikan oleh Pak Sukri Budoli, dan tinggal kita. Mau nggak kita melanjutkan ini? Ya. Yang mudah-mudahan hari ini atau detik ini kita punya perwakilan yang sudah kita itu di DPR itu
Kan mengkhianati, karena dia menjalankan perintah partai, bukan menjalankan amanah kita sebagai rakyat. Mengkhianati dia itu. Mudah-mudahan sore ini dia sadar mau mengimpeach presiden. Mudah-mudahan, karena suara-suara itu udah terdengar, terutama yang pernah diteriakkan oleh PDIP. Mudah-mudahan mulai hari ini sadar dia impeach, sehingga nanti pemilu tanpa Jokowi. Kalau tidak, ya tadi people power atau revolusi. Untuk itu kita butuh kekuatan kita ini kan rakyat, ya kita harus bersatu. Sayangnya memang banyak sekali, sayangnya susah sekali ngajak rakyat bersatu. Jadi saya nyarankan kepada panelis ini semua atau semua pembicara semua, saya bukan pesimis, tapi rada-rada ragu kalau kita minta Jokowi itu muncul, kan Jokowi ini secara konstitusional, secara parlemen agak ragu. Ngelihat begitu banyak rangkaian bagaimana mencibir dia, memprotes dia, menghina dia dan lain sebagainya, tidak berlaku seperti orang budak yang nggak punya malu. Jadi kita seperti Pak Ustaz Menteri Bodoh tadi, ya revolusi atau people power. Ayo kita siapkan menuntut hak kita, Ini negara demokrasi, kekuasaan kedaulatan ada di tangan rakyat. Mereka itu kita kasih amanah atau mengkhianati kita, boleh kan itu turun? Boleh nggak? Enam syuhada. Mudah-mudahan benar sih syahid ya. Kita mah berharap seperti itu aja. Tetapi yang jelas pasti ini kelompok kalau di TNI yang purna itu kelompok Gatot Nurmantio, CS. Kelompok Amin Rais, CS, yang menggaungkan people power, yang mengklaim atas nama kekuatan rakyat, padahal rakyat yang dibawanya itu 100 biji dari ratusan juta rakyat Indonesia. Dulu ingat kan pas di Jogja, kemudian di Jakarta mereka demo people power, berapa biji tuh? Untuk nurunin ketua RT juga nggak cukup tuh. Apalagi pengen memakjulkan Jokowi dengan masa 100 dari ratusan juta rakyat. Mengklaim atas nama rakyat lagi, kan goblok. Ya termasuk si Jenderal Purnawirawan TNI itu, dia ngomong di awal, kita susah kayaknya akan menyatukan kekuatan rakyat. Ya memang, siapa yang mau di barisan kalian? Oh kemudian pendukung Jokowi sekarang pecah, iya, tetapi alasannya politik. Mereka masing-masing ingin memenangkan jagoannya, pendukung Ganjar dan pendukung Prabowo. Gitu loh ya. Tetapi saya yakin bila kelompok ini muncul kembali, kekuatan Jokowi akan kembali menyatu untuk menjadi benteng dari kalian semua berniat buruk, busuk kepada presiden kita. Ya, begitu ya. Hati-hati, bos. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mereka sedang cari panggung di situasi genting kayak gini. Tapi kalian harus tahu, masyarakat kita itu melek. Kalian itu siapa? Sedari dulu memang menggaungkan apa? Kita catat loh. Bukan tiba-tiba, bukan orang baru kan kalian. Berbicara tentang pemakjulan, impeachment presiden. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tertawakan aja. Mereka sedang lucu-lucunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.